Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Korea Ex Huma tahun 2024. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang sebuah keluarga yang terkutuk. Mereka berkonsultasi pada dukun yang menyarankan agar makam leluhur mereka dipindahkan. Namun saat digali, mereka menemukan rahasia gelap dari 100 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat dua dukun muda bernama Bonggil dan Hwarim. Mereka berasal dari Korea namun saat ini sedang di perjalanan ke Los Angeles. Alasan mereka jauh-jauh ke Amerika karena ada orang kaya keturunan Korea yang ingin menyewa jasa mereka. Tempat pertama yang mereka datangi adalah rumah sakit. Mereka ke sini untuk melihat seorang bayi yang baru lahir beberapa bulan. Bayi ini tak bisa berhenti menangis dari sejak lahir dan hanya bisa tenang jika diberi obat penenang. Hwarim bersiul sambil mencoba mendengar sesuatu. Hwarim tak bisa mendengar dengan jelas sehingga ia meminta semua orang untuk mengosongkan ruangan. Kemudian mereka melakukan ritual. Karena mereka dukun Gen Z, jadi ritualnya lebih casual. 집에 비슷한 사람이 더 있겠네요. Kemudian Hwarim bertanya kondisi seperti ini pasti bukan hanya terjadi padanya. Awalnya mereka meragukan Hwarim dan Bonggil. Namun mendengar Hwarim tahu kalau ayah dan kakek bayi ini juga merasakan hal yang sama membuat mereka mempercayainya. Kemudian mereka pergi ke rumah keluarga bayi ini. Karena orang kaya tentu rumah mereka mewah. Di sana mereka bertemu dengan pria bernama Park Ji-young yang merupakan ayah dari bayi sebelumnya. Tak semua keluarga Ji-young setuju dengan kedatangan Hwarim. Ji-young berkata kalau kakak laki-lakinya bundir di rumah sakit jiwa. Kemudian Ji-young juga merasakan hal yang sama dan sekarang anaknya juga seolah garis keturunan keluarganya dikutuk. Ji-young menjelaskan saat ia menutup mata ia bisa mendengar teriakan dan merasa dicekik. Sepertinya alasan anak Ji-young menangis juga karena merasakan hal yang sama. Hwari menjelaskan kalau saat ia sampai di sini ia melihat sebuah bayangan. Biasanya orang pikir kalau rumahnya berhantu sehingga pindah rumah. Namun bayangan ini menghantui keluarga Ji-young. Hwarim pikir kemungkinannya itu adalah bayangan kakek Ji-young yang sudah meninggal. Dalam dunia perdukunan hal ini disebut dengan panggilan kubur. Sederhananya salah satu nenek moyang Ji-young mengamuk. Untuk mengatasi masalah ini mereka harus memeriksa makam kakek Ji-young. Sementara itu di Korea, kita akan melihat pria tua bernama Sang Duk yang merupakan seorang ahli Feng Shui. Saat ini, Sang Duk dibantu beberapa orang sedang menggali sebuah makam. Sebagai ahli Feng Shui, Sang Duk memakan tanah kubur untuk menilai lokasi makam. Kondisi makamnya baik karena dimakamkan di tempat yang baik. Makam yang digali adalah makam yang sudah dikubur beberapa tahun. Sang Duk dibantu ahli Feng Shui junior bernama Yonggun. Alasan mereka menggali makam ini karena alasan yang sama dengan Ji-young. Orang yang dikubur ini terus berteriak mengganggu garis keturunannya. Sang Duk berkata kalau selama karir 40 tahunnya, tanah di sini adalah lokasi terbaik untuk dijadikan makam. 근데 왜 자꾸 애들 꿈에 나오시는 걸까요? Klien Sang Duk bertanya apa alasan ibunya terus mengganggu keluarganya padahal ia tak merasa ada masalah apapun. Sang Duk menjawab dengan pertanyaan siapa di sini yang mengambil gigi palsu nenek. Semua orang bingung apa maksudnya. Namun ternyata salah satu cucunya mengaku kalau ia yang mencuri gigi palsu neneknya untuk mengenangnya. Sang Duk menyarankan agar gigi palsu ini dikembalikan agar si nenek bisa beristirahat dengan tenang. Artinya Sang Duk ini bukan ahli Feng Shui gadungan karena memang memiliki kemampuan spesial. Di malam hari Sang Duk dan Yonggun makan malam bersama. Yonggun bertanya apa benar makam yang mereka datangi sebelumnya benar-benar murni. Yonggun merasa vibe di makam terasa aneh. Rata-rata 250.000 orang meninggal tiap tahun di Korea. 30%-nya ingin dikubur sehingga potensi pekerjaan untuk ahli Feng Shui spesialis pencari lokasi makam sangat besar. Tiap tahun orang yang meninggal bertambah sementara tanah yang tersedia semakin berkurang. Yonggun pikir tidak mungkin masih ada lokasi makam yang benar-benar murni. Sang Duk mengaku kalau makam sebelumnya nilainya 65 dari 100. Sang Duk berbohong karena keluarga itu adalah langganan tetapnya. Tak lama kemudian Hwarim dan Bonggil datang karena mereka saling mengenal. 이 냄새? 이쪽 냄새가 나는 것 같은데. Hwarim baru datang dan Sang Duk langsung bisa mencium bau uang. Hwarim memberitahu kalau Ji-young yang sedang mengalami panggilan kubur.
Semua anak sulung di keluarga ini dihantui, bahkan bayi yang baru lahir. Tidak sampai dirasuki, namun Huari memastikan kalau itu adalah panggilan kubur sehingga butuh bantuan ahli Feng Shui seperti Sangduk. 딱 보니 묘바람입니다. Sementara itu di Amerika, Ibu Jiong bertanya apa ia yakin akan menggali makam kakeknya. Ayah Jiong masih hidup, namun Jiong sekarang adalah kepala keluarga sehingga ia tak perlu izin ibunya. Berbeda dengan Jiong, ibunya tidak mempercayai Huarim. Ibunya lebih setuju menggunakan pengobatan modern, namun ia tak mengerti apa yang Jiong dan anaknya rasakan. Saat ini, Jiong dan anaknya bisa mendengar teriakan dan merasa tercekik. Waktu berlalu, Jiong sudah sampai di Korea dan berkonsultasi dengan Sangduk. Sebelum melakukan pekerjaan, Sangduk harus mencari dulu reputasi orang yang makamnya akan ia pindahkan. Jiong tak peduli, yang ia inginkan hanyalah dua. Jiong ingin berita pemindahan makam ini dirahasiakan. Dan yang kedua, ia ingin tubuh ayahnya langsung dikremasi tanpa harus dibuka dari petinya. Biasanya yang dikremasi hanya mayat atau tengkoraknya saja, namun Jiong ingin dikremasi dengan peti matinya. Jiong memberitahu kalau kerabatnya menentang ini sehingga ia ingin pemindahan ini harus dilakukan secepatnya. Sangduk belum bisa menjawabnya dan ingin memeriksa makamnya lebih dulu. Kemudian mereka pergi ke lokasi makam. Mereka pergi ke sebuah pegunungan yang terisolasi di antara perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Ini adalah tanah pribadi milik keluarga Jiong yang sangat luas. Lokasinya tak tergapai dengan mobil sehingga mereka masih harus berjalan kaki. Vibe di gunung ini sangat buruk dan Huarim bisa merasakannya. Huarim melihat ada banyak rubah, namun rubah ini hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan makam kakek Jiong. Tanah di gunung seluas ini hanya dijadikan makam untuk kakek Jiong. Seperti sebelumnya, Sanduk mencoba memakan tanah di sini dan rasanya sangat buruk. Tak hanya itu, batu nisan makamnya juga tidak ditulis nama apapun. Sangduk bingung, orang sekaya kakek Jiong dimakamkan di lokasi yang sangat buruk. 저기 이북도 보이네. Ingat, gunung ini berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, bahkan dari sini Korea Utara bisa terlihat. Menurut Yonggun, makamnya terlalu polos untuk makam seluas ini. Di belakang batu nisan terukir beberapa nomor random. 본명이 기순애라는 스님이라고 들었습니다. 기순에? Perasaan Sangduk tidak enak sehingga bertanya siapa yang mencarikan makam ini untuk kakek Jiong. Yang Jiong tahu yang membantunya adalah biksu terkenal di masanya yang bernama Gisune. Jiong juga menjelaskan alasan batu nisannya polos karena dulunya banyak perampok kuburan. Karena kakek Jiong adalah orang kaya, agar tidak mencolok, makanya batu nisannya tidak ditulis apapun. 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. Setelah berpikir panjang, walau bayaran pekerjaan ini mahal, namun Sangduk memilih untuk tidak menerimanya. Huarim membujuk Sangduk karena bayaran pekerjaan kali ini sangat besar. Bahkan Yonggun yang juga seorang ahli Feng Shui bertanya kenapa Sangduk menolaknya. Sangduk menjelaskan kalau sangat berbahaya berurusan dengan kuburan terkutuk. Dari 40 tahun karir Sangduk, ia tak pernah melihat makam seburuk ini. Seharusnya tidak ada manusia yang dimakamkan di sini. Sangduk tahu kalau Huarim melihat rubah di sana. Rubah di makam adalah pertanda buruk. Waktu berlalu mereka beristirahat di sebuah hotel. Jiong menunjukkan foto anaknya dan berkata kalau ini adalah terakhir kalinya anaknya tersenyum. Sebelum melahirkannya, istri Jiong keguguran 2 kali. Sebagai seorang ayah, tentu Sangduk memahami keinginan Jiong yang hanya ingin menyelamatkan satu-satunya anaknya. 박정 씨 우리한테 뭐 숨기는 거 있죠? Sangduk bertanya apa Jiong menyembunyikan sesuatu. Angka random yang ditemukan Sangduk di belakang batu nisan sebelumnya ternyata adalah koordinat. Menurutnya ada alasan kenapa makam Jiong dikubur di sana. Padahal ia adalah orang kaya namun dimakamkan di tempat yang buruk. Namun Jiong menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu dan tidak menyembunyikan apapun. Perasaan Sangduk masih tidak enak, namun Huarim berkata mereka bisa melakukan ritual selama penggalian agar aman dari kutukan. Baik Sangduk atau Huarim tak pernah melakukannya, namun secara teori tidak mustahil. Pekerjaan ini bukan sekedar tentang uang, melainkan untuk menyelamatkan anak Jiong. Sangduk setuju sehingga penggalian makam kali ini tidak sesederhana dibandingkan pemakaman sebelumnya. Penggali makam harus berzodiak babi dan juga disiapkan daging babi utuh. Penggali ini akan berhubungan dengan daging babi sehingga jika ada kutukan yang menyerang, kutukan itu akan pindah ke daging babi.
Tak hanya Jiong, namun bibinya yang sebut saja namanya Jio juga datang karena kakek Jiong artinya adalah ayah Jio. Setelah semua persiapan selesai, ritual pun dilakukan. Penggalian dilakukan oleh 5 orang. Makam yang sudah terkubur hampir 100 tahun akhirnya akan digali kembali. Setelah menggali cukup lama, akhirnya peti mati terlihat. Kini giliran Sang Duk dan Yonggun yang mengambil alih. Karena sudah terlalu lama, kain pembungkus peti mati sudah tak terbaca. 향나무가 안에 있네. 이거 예전에 왕가에서만 쓰던 건데. Peti matinya terbuat dari pohon cemara yang hanya keluarga kerajaan pakai. Hal ini menunjukkan kalau kakek Jiong memang bukan orang biasa. Kemudian peti mati diangkat ke permukaan. Biasanya Sang Duk akan memeriksa kondisi tulangnya. Namun karena Jiong tak ingin peti mati ini dibuka, mereka akan langsung mengkremasinya bersamaan dengan peti matinya. Yonggun yang akan bertugas membawa peti mati ini ke lokasi kremasi. Sementara penggali makam masih belum bisa pulang karena harus memeriksa apa ada sesuatu di makam ini. Tanpa disadari, seekor ular muncul dari dalam tanah. Pria ini menyadarinya dan membunuhnya. Namun ternyata ini adalah siluman ular dengan kepala seperti manusia. Hwarim bisa mendengar suara teriakan siluman ular itu. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin besar muncul dan tak lama kemudian hujan turun. Di tengah perjalanan, rombongan Sang Duk berhenti. Sang Duk memberitahu karena hujan yang tiba-tiba turun membuat kremasi tidak bisa dilakukan sekarang. Walau kremasi tidak dilakukan di luar ruangan, namun berdasarkan kepercayaan orang Korea, melakukan kremasi saat hujan membuat jiwa akan sampai ke akhirat dengan tidak baik. Mereka bisa menitipkan peti mati di rumah sakit dan melakukan kremasi besok. Pemilik rumah sakit adalah teman Yonggun sehingga ia juga memberinya sedikit bagian. Tentunya permintaan Jiong yang tak ingin petinya dibuka adalah permintaan yang jarang diminta. Karena tidak boleh dibuka, maka peti mati akan dibiarkan di ruang mayat begitu saja. Jiong akan tinggal di hotel sementara bibinya akan pulang ke Seoul. Sementara Sang Duk pergi ke sebuah kuil untuk meyakinkan sesuatu. Alasan Sang Duk ke sini untuk mencari tahu tentang Biksu Gisune, orang yang memilihkan lokasi makam pada kakek Jiong. Di depan kuil lagi-lagi ia melihat batang kayu yang dibentuk seperti rubah. Tak hanya itu, di kuil Sang Duk juga bisa melihat ada lambang Feng Shui. Kuil ini terlihat sepi karena memang berada di sebuah kota kecil. Di sana ia bertemu dengan seorang biksu. Sang Duk berkata kalau ia seorang ahli Feng Shui dan melihat lambang Feng Shui di kuil ini membuatnya ingin mampir. Biksu menjelaskan kalau dulunya kuil ini didirikan oleh ahli Feng Shui lebih dari 100 tahun yang lalu. Sang Duk bertanya apa biksu itu bernama Gisune, namun biksu ini membantahnya. Kemudian Sang Duk bertanya apa ia tahu tentang makam tak bernama di gunung. Biksu ini mengetahuinya namun ia tak yakin makam itu masih ada. Ia mendengar rumor kalau di makam itu dikuburkan harta karun sehingga banyak perampok makam yang memburunya. Beberapa berhasil ditangkap. Bahkan peralatan mereka juga masih ada di gudang kuil. Biksu bertanya kenapa Sang Duk membicarakan tentang kuburan itu. Sang Duk mengaku kalau ia sedang memindahkan makam itu. Sementara itu, kepala rumah sakit tempat peti mati dititipkan ternyata orang yang serakah. Saat situasi sepi, ia ingin membuka peti mati karena juga mendengar rumor kalau ada harta karun di dalamnya. Saat ia berhasil sedikit membukanya, di saat yang sama Hwarim dan Bonggil datang. Dari peti itu keluar sesuatu yang melewati Hwarim yang cukup untuk membuatnya tak sadarkan diri. Kepala rumah sakit sadar melakukan kesalahan sehingga langsung kabur. Waktu berlalu, Yonggun dan Sang Duk dipanggil ke rumah sakit karena Hwarim dirawat di sana. Hwarim menjelaskan kalau ada sesuatu yang jahat yang keluar dari peti mati. Sementara itu di California, ayah Jiong yang sakit sedang melamun sambil melihat ke arah jendela. Ia bisa mendengar ayahnya berkata untuk membuka jendela. Ayah Jiong menurut dan membuka jendela. Ayah Jiong mendengar sesuatu di belakangnya, namun saat memeriksanya ia tidak melihat siapapun. Namun dari pantulan kaca terlihat kalau ada seseorang yang sedang makan. Sementara itu, Ibu Jiong sedang menonton acara TV sambil menari sehingga tidak memeriksa ayah Jiong. Kembali ke tempat ayah Jiong, kakek Jiong menggenggam jantung ayah Jiong hingga meninggal. Dan target selanjutnya adalah Ibu Jiong yang juga dibunuh. Sementara itu, Sang Duk mencoba menghubungi Jiong karena sedang dalam bahaya. Scene ini agak konyol karena di Korea dan California sama-sama malam, padahal secara time zone berbeda 17 jam.
Huarim pikir alasan kakek Jiong menghantui keturunannya karena ia berteriak selama 100 tahun di kubur namun tak ada yang membebaskannya dari lokasi makam yang buruk. Hal ini cukup untuk menaruh dendam untuk membunuh seluruh keturunannya. Sang Duk pergi ke Seoul sementara yang lainnya akan melakukan ritual di dekat peti mati untuk memancing kakek Jiong. Sementara itu di hotel, Jiong terbangun karena mengalami mimpi buruk. Namun untungnya, Huarim berhasil memanggil arwah kakek Jiong sehingga kini ia merasuki tubuh Bonggil di ruang mayat. Dari pantulan kaca, terlihat kalau sekarang di depan Huarim adalah kakek Jiong. Kakek Jiong ingin menyerang Huarim namun untungnya Yonggun memeganginya. Ia sangat dipenuhi kebencian karena terkurung di makam buruk selama hampir 100 tahun. 내 새끼들 데리고 가려고. Kakek Jiong berkata kalau ia akan membawa anak-anaknya. Tak lama kemudian Bonggil muntah dan kakek Jiong keluar dari tubuh Bonggil. Kembali ke tempat Jiong. Jiong menerima telepon dari Sang Duk. Sang Duk berkata kalau saat ini sedang di perjalanan ke hotel untuk membicarakan sesuatu. 누구십니까? Namun di saat yang sama ada yang mengetuk pintu. Orang itu mengaku kalau ia adalah Sang Duk padahal saat ini Sang Duk sedang menelepon Jiong. Tentu hal ini membuat Jiong bingung. Sang Duk ditelepon memberitahu agar Jiong tidak membuka pintu. Sang Duk berkata untuk menjauhi pintu dan mendekati jendela. Kini Jiong semakin bingung apalagi Sang Duk menyuruhnya membuka jendela. Jiong sempat ragu namun karena Sang Duk berteriak, Jiong membuka jendela. Ini adalah pilihan buruk. Ternyata orang ditelepon adalah Sang Duk yang palsu. Dari cermin di atas, Jiong bisa melihat kakeknya bersamanya. Saking takutnya wajah Jiong sampai glowing. Waktu berlalu karena khawatir Sang Duk yang asli meminta staf hotel untuk membuka kamar Jiong secara paksa. Sang Duk melihat Jiong yang berdiri di atas meja. Tiba-tiba Sang Duk melakukan sikap hormat dalam bahasa Korea. Ternyata kakek Jiong adalah pendukung penjajah Jepang padahal orang Korea yang artinya ia adalah pengkhianat bangsa Korea. Kemudian Jiong muntah darah dan membuat Sang Duk khawatir. Sementara itu, Huarim dan yang lainnya bersiap untuk mengkremasi tengkorak kakek Jiong secepatnya untuk menghentikan kakek Jiong. Kembali ke tempat Jiong. Jiong masih dirasuki kakeknya dan berkata kalau rubah sudah melukai pinggang harimau. 조부님 관이 열려. 배고픔에 허리를 끊었다. Sang Duk bingung apa maksudnya namun tiba-tiba kepala Jiong terbalik kemudian ia meninggal. Dari pantulan kaca, Sang Duk melihat kalau kakek Jiong yang membunuh Jiong. Kini target kakek Jiong selanjutnya adalah anak Jiong. Sang Duk menyadari ini sehingga meminta supir Jiong untuk menghubungi keluarganya di Amerika. Tentunya Sang Duk tidak bisa mengkremasi begitu saja tanpa izin keluarga. Sang Duk menghubungi Jio, bibi Jiung untuk meminta izin. Jika tidak dikremasi secepatnya maka anak Jiong dalam bahaya. Sesuai dugaan, saat ini kakek Jiong sedang berada di tempat anak Jiong berada. Untungnya Jio memberi izin sehingga kremasi dilakukan tepat waktu. Kakek Jiong merasakannya sehingga ia tidak sempat membunuh anak Jiong. Namun sekarang hujan sehingga jiwanya tidak akan sampai ke akhirat dengan tenang. Namun ini adalah pilihan terbaik karena ia sudah membunuh Jiong dan orang tuanya. Keesokan harinya, Sang Duk menemui penggali kubur yang membunuh siluman ular sebelumnya. Setelah kembali dari kuburan, ia sering sakit dan juga bermimpi buruk. Ia tahu ini semua terjadi karena ia membunuh ular di kuburan. Kemudian Sang Duk kembali ke kuburan kakek Jiong untuk mencari siluman ular yang dibunuhnya untuk mendoakannya. Sang Duk menggali lebih dalam dan berhasil menemukan siluman ular itu. Melihat kepalanya membuat Sang Duk terkejut. Namun di saat yang sama ia merasa masih ada sesuatu di bawahnya. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah peti mati lagi. Artinya lubang ini adalah pemakaman ganda. Sang Duk memberitahu Yonggun tentang penemuannya namun yang aneh adalah peti mati ini ditanam secara vertikal. Kemudian Yonggun datang untuk membantu menggali. Begitupun dengan Huarim dan Bonggil. Tak hanya peti mati ini ditanam secara vertikal namun ukurannya juga sangat besar. Peti mati ini diikat menggunakan kawat berduri. Yonggun pikir mereka harus memberitahu keluarga Jiong. 우리 이거 건들지 마시죠. Namun Huarim pikir sebaiknya mereka tidak berurusan dengan peti mati ini. Menurut Sang Duk mereka tidak bisa meninggalkan peti ini begitu saja dan harus memberitahu Jio. Walau begitu mereka memutuskan untuk mengeluarkan peti mati ini. Saat dikeluarkan rubah yang sebelumnya menonton pun langsung kabur.
Mereka tahu kalau ukuran peti ini besar namun ukurannya terlalu besar untuk manusia. Karena hari mulai gelap, mereka menurunkan peti dari gunung untuk diamankan. Peti ini sangat besar, bahkan mobil yang biasa membawa petinya juga tidak cukup. Karena sekarang malam, Sang Duk memutuskan untuk numpang istirahat di kuil sekitar gunung. Biksu menerima mereka, kemudian peti mati ini ditaruh di gudang. Untuk jaga-jaga, Huarim menaburkan ketan mengelilingi peti mati. Lalu juga disiram dengan darah kuda agar apa yang ada di dalam peti tidak kabur. Tak lama kemudian, Jio dipanggil namun ia benar-benar tidak tahu tentang keberadaan peti mati kedua ini. Di atas peti mati ayah Jio tertulis kata Wakil Ketua Komite Penasihat Pusat. Sang Duk pikir kalau ayah Jio adalah pengkhianat bangsa sehingga dihukum dengan dimakamkan di lokasi yang buruk. Jio tahu tentang itu dan itulah kenapa ia tidak mengerti. Karena ternyata biksu yang bernama Gisune itu adalah orang Jepang. Nama asli Gisune adalah Murayama Junji. Jio bingung ayahnya rela mengkhianati Korea namun kenapa mereka memberinya makam terburuk di Korea. Jio tidak tahu apapun tentang peti mati ini sehingga ia ingin Sang Duk menyingkirkan peti mati ini sesuai keinginannya. Kemudian mereka membakar mayat siluman ular yang dibunuh penggali sebelumnya agar bisa mati dengan tenang. Huarim menyarankan agar peti mati vertikal ini juga dikubur secepatnya. Sang Duk setuju dan akan membakarnya besok pagi. Waktu berlalu, semua orang tidur di dalam kuil. Namun Huarim masih bangun dan menelepon temannya karena merasa pernah mendengar nama Murayama Junji. Ternyata Murayama adalah rubah peramal terkenal dari Jepang. Dulu guru Huarim pernah bertemu dengannya dan menggambarkannya terlalu kuat sebagai seorang manusia. Mungkin karena satu-satunya wanita Huarim akan tidur di dalam mobil. Sementara itu biksu kuil baru akan berencana tidur. Ia mendengar suara keras sehingga memeriksanya. Waktu berlalu di dalam kuil, Yonggun terlihat tidak nyaman saat sedang tidur. Kemudian giliran Bonggil yang merasa engap. Ternyata saat ini ada hantu biksu yang sedang menginjak-injak perutnya sambil berkata ada yang mengambil hatinya. Ia dipenuhi luka dan darah. Bonggil melakukan sesuatu yang membuat hantu biksu itu menghilang. Tanpa membangunkan Sang Duk dan Yonggun, Bonggil memeriksa biksu namun tak bisa menemukannya. Kemudian ia memeriksa gudang tempat mereka menyimpan peti namun pintunya masih digembok. Bonggil mendengar suara keras dari kandang babi dan karena penasaran ia memeriksanya. Ia mengintip dan mencium bau busuk menyengat. Ia melihat sesuatu yang besar sedang menyerang seseorang. Dengan cepat Bonggil pergi dan ternyata biksu sudah meninggal di sekitar kandang babi. Kemudian Bonggil menemui Huarim. Mereka memeriksa gudang tempat peti mati disimpan. Mereka melihat kalau sesuatu telah keluar dari dalam peti. Karena di sampingnya ada penghalang buatan Huarim, sesuatu yang di dalam peti kabur lewat langit-langit. 이거 지금 저기 밑에 축사에 있는 것 같아요. Bonggil sadar kalau yang ia lihat di kandang babi sebelumnya adalah makhluk yang dijebak di dalam peti. Huarim meminta Bonggil untuk membangunkan yang lain. Huarim memeriksa peti dan menemukan sebuah helm perang yang biasa dipakai samurai Jepang. Tak lama kemudian sesuatu yang besar datang dan Huarim menyadarinya. Orang ini sangat tinggi besar, bahkan kepalanya tidak terlihat karena melebihi pintu. Dengan bahasa Jepang, ia bertanya apa ada orang di dalam. Huarim bisa berbahasa Jepang dan menjawab kalau ia bukan manusia melainkan pelayannya. Samurai ini bertanya lagi apa Huarim membawakannya ikan atau melon. Huarim ditunjukkan kepala yang baru samurai ini bunuh selain biksu. Huarim ketakutan dan berkata kalau ia akan menyiapkan ikan untuknya. Kemudian samurai itu menghilang. Samurai ini sadar kalau Huarim adalah manusia sehingga ingin menyerangnya. Bonggil muncul menahan samurai ini namun tak berefek apapun. Samurai ini sangat kuat, bahkan bisa mengangkat Bonggil dengan mudah. Ia menusuk perut samping Bonggil hingga terluka parah. Target selanjutnya adalah Huarim. Ia melihat pagoda dan mengingat sesuatu lalu mulai berdoa. Tiba-tiba tubuhnya dipenuhi api kemudian berubah menjadi bola api lalu pergi. Bonggil masih hidup sementara prioritas mereka sekarang adalah untuk membawa Bonggil ke rumah sakit. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Sang Duk melihat berita pembunuhan biksu dan beberapa babi. Polisi pikir kalau ini adalah ulah beruang liar. Kemudian Sang Duk menemui Huarim meminta maaf karena orang yang mengusulkan untuk mengeluarkan peti mati itu adalah dirinya. Huarim memberitahu kalau samurai itu memiliki jejak kaki dan juga bayangan.
Samurai itu bukan hantu gentayangan melainkan seorang siluman. Jiwa manusia atau hewan yang melekat pada sebuah benda bisa berevolusi bersama dan menjadi siluman. Hwarim tidak bisa merasakan apapun dari samurai itu atau berpikir kenapa samurai itu ada di makam kakek Jiong. Saat melihat gambar sebuah gunung, Sang Duk melihat keterangan tulang punggung semenanjung. Ia ingat perkataan Jiong saat dirasuki kakeknya yang berkata kalau rubah telah melukai pinggang harimau. Kemudian Sang Duk memutuskan untuk kembali ke kuil padahal itu sekarang adalah crime scene. Berdasarkan keterangan biksu kuil, banyak perampok makam yang ingin merampok makam kakek Jiong. Beberapa ditangkap dan peralatannya masih di gudang. Ia memeriksa gudang dan melihat ada sebuah buku. Di buku itu ada sebuah foto bertuliskan aliansi darah dan besi. Berdasarkan keterangan biksu, barang-barang di sana adalah milik orang di foto karena nama mereka diukir. Sang Duk pikir mereka bukan perampok makam karena bagaimana bisa kuil memiliki foto mereka. Keesokan harinya, Bonggil dipindahkan ke rumah sakit bagus di kota. Sekarang ia sudah tak dalam bahaya lagi namun masih belum siuman. Hwarim memanggil 2 orang yang juga dukun seperguruan sepertinya. Alasan Hwarim memanggilnya karena ia pikir Bonggil belum sadar karena tubuhnya masih dikuasai siluman samurai sebelumnya. Mereka melakukan ritual untuk memancing jiwa samurai yang masih bersembunyi di tubuh Bonggil. Mereka mengajak bicara dan juga membawa makanan enak dan samurai ini terpancing untuk diajak bicara. Hwarim bertanya siapa ia sebenarnya. Samurai ini menjawab kalau ia telah membunuh 10.000 musuh di medan perang. Sementara itu, Sang Duk merasa bersalah sehingga ia kembali ke lokasi makam. Ia kembali menggali karena ia yakin kalau ada sesuatu di sini. Setelah cukup lama menggali, ia masih tidak menemukan apapun. Sang Duk ingat koordinat yang ditulis di belakang batu nisan. Saat menggali di koordinat itu, ia menemukan tubuh siluman samurai yang ternyata berubah menjadi api untuk kembali ke sini. Kemudian Sang Duk menemui Yonggun memberitahu apa yang baru ia temukan. Sang Duk pikir alasan samurai itu kembali karena ia ditugaskan untuk melindungi sesuatu di koordinat itu. Sang Duk ingat perkataan Jiong yaitu rubah telah melukai pinggang harimau. Dalam ilmu Feng Shui, map Korea memiliki bentuk seperti harimau. Makam kakek Jiong berada tepat di pinggang harimau. Gisune, biksu pencari makam kakek Jiong adalah seorang peramal Jepang yang sering disebut siluman rubah. Artinya, maksud kata rubah telah melukai pinggang harimau adalah Jepang yang telah menyerang Korea. Caranya adalah dengan memasang pasak di sana dan pasak itulah yang dijaga siluman samurai itu. Hwarim dipanggil dan diberitahu hasil risetnya. Sang Duk pikir alasan kenapa makam kakek Jiong disimpan di atasnya adalah untuk menyamarkannya. Ingat, lokasi makam itu berada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Jepang menyerang dengan memasang pasak besi ini untuk melemahkan dan memecah belah Korea. Sehingga bisa dibilang Korea terbelah menjadi 2 adalah karena pasak besi ini. Yonggu walau sama-sama ahli Feng Shui berpikir kalau itu konyol. Namun menurut Sang Duk, makam ini direncanakan sangat matang dan tidak mungkin kebetulan. Sang Duk pikir mereka harus menghancurkan pasak besi itu karena jika tidak masa depan Korea akan selalu muram. Yang saat ini merasuki Bonggil juga adalah siluman samurai. Jika pasak besi itu dicabut, siluman samurai akan menghilang dan Bonggil juga akan sembuh. Hwarim berkata kalau siluman samurai tak bisa dihentikan namun ia bisa memancing siluman itu agar Sang Duk bisa mencari pasak besinya. Di saat yang sama, kondisi Bonggil kritis sehingga perawat datang memeriksa. Luka tusukannya ternyata sedikit terbuka. Namun saat melihatnya, Hwarim sadar kalau serangan siluman itu menghindari tato Bonggil. Tato Bonggil adalah tulisan kitab suci Buddhis. Mengetahui ini, mereka menulis kitab suci Buddhis di seluruh tubuh mereka untuk melindungi diri. Kemudian mereka kembali ke makam. Untuk memancing siluman samurai, Sang Duk menebarkan ikan hidup dari lokasi makam hingga ke hutan dekat pohon besar. Hwarim berkata kalau setiap tengah malam siluman itu akan bangkit sehingga sangat berbahaya untuk ditinggalkan. Saat siluman ini terpancing ikan yang ditebar, Sang Duk dan Yonggun akan mencari pasak besinya dan mencabutnya. Setelah pasak besinya dicabut, harus langsung dibersihkan dengan darah kuda. Sang Duk yakin kalau pasak besi itu pasti ada di koordinat. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Sang Duk dan Yonggun menunggu di dekat makam sementara Hwarim menunggu di lokasi lain. Saat tengah malam, seperti perkataan Hwarim, siluman itu bangkit dan meraih ikan yang telah disiapkan. Terlihat dari kejauhan kalau siluman samurai ini bangkit dari kubur. Ia terpancing ikan yang telah disebar sebelumnya menjauhi lokasi makam. Setelah posisinya cukup jauh, Sang Duk dan Yonggun memeriksa makam dan langsung mencari di mana pasak berada. Sementara itu, Hwarim bersembunyi di balik sebuah pohon dan mengaku sebagai dewa pohon tua. Siluman samurai tidak mengerti kalau 100 tahun sudah berlalu dari sejak ia dikubur.
Ia mencintai peperangan dan bingung kenapa tidak mendengar suara pistol. Huarim memberitahu kalau perang sudah lama berakhir. あなたはなぜここにいるんですか? Huarim bertanya apa alasan siluman samurai ada di sini. Ia menjawab kalau rubah itu membawanya ke medan perang. Rubah yang dimaksud adalah Gisune. Huarim memintanya untuk kembali ke tempat asalnya, namun ia menolak. Ia berkata kalau Gisune mengutuknya sehingga memaksanya untuk menjaga tempat ini. Ia menyadari kalau ini adalah tipuan Huarim dan menemukannya. Siluman samurai ingin membunuh Huarim, namun ada nenek Huarim yang melindunginya. Huarim bisa melarikan diri, sementara siluman samurai akan melawan nenek Huarim. Sementara Sangduk dan Yonggun sudah menggali lama namun tak menemukan apapun. Sangduk yakin kalau pasti ada pasak di sini, namun bingung kenapa tidak bisa menemukannya. Yonggun menemui Huarim memberitahu kalau ia dan Sangduk tidak bisa menemukan pasak yang mereka cari. Mereka harus mundur, namun Sangduk masih belum menyerah. Dari langit mereka melihat bola api yang merupakan siluman samurai yang sedang menuju ke lokasi makam. Di sana masih ada Sangduk, namun meteor siluman samurai ini hanya memutari makam. Sangduk sadar kalau kemanapun siluman samurai dibawa, ia selalu kembali ke koordinat. Artinya pasak yang ia cari tidak ada di makam, melainkan di tubuh siluman samurai ini. Siluman samurai ini kembali ke tanah, namun Sangduk tak terluka. しもべになるか。 Ia bertanya apa Sangduk mau menjadi pelayannya. Jika Sangduk menolak, maka ia akan dibunuh. Ingat, Sangduk adalah ahli Feng Shui dan ia tahu kalau elemen siluman samurai ini adalah logam dan api. Siluman samurai menusuk perut Sangduk untuk mengambil hatinya. Namun untungnya, Yonggun berpikir cepat dengan menyiramkan darah kuda pada siluman samurai yang membuatnya kepanasan. Ia melepaskan Sangduk sehingga walau kesakitan, namun ia masih hidup. Selama ini, Sangduk tak pernah memikirkan cara untuk mengalahkan siluman samurai karena berpikir ia tak akan pernah bisa menang. Karena elemen siluman ini adalah logam dan api, maka kelemahan logam adalah kayu dan kelemahan api adalah air. Dengan menggunakan kayu yang dibasahi seharusnya bisa mengalahkannya. Disiram darah kuda tak cukup untuk mengalahkan siluman samurai. Ia berhasil mencekik Yonggun dan Huarim yang mencoba menyelamatkan Sangduk. Saat melihat mata siluman dari dekat, Huarim bisa melihat apa yang terjadi padanya. Dulunya ia adalah seorang jenderal perang yang sudah membunuh 10.000 musuh. Karena sangat kuat, ia dijadikan siluman oleh Gisune. Kepalanya dipenggal, kemudian pasak besi yang selama ini Sangduk cari ternyata adalah pedangnya yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian kepalanya dijahit kembali dan artinya siluman samurai ini menjadi pasak besi hidup. Ia dikubur di antara perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan untuk memecah belah Korea. Sangduk yang sudah tahu kelemahan siluman menggunakan kayu yang berlumuran darah untuk menusuk kakinya dan bisa menembusnya dengan mudah. Saking sakitnya ia bahkan melepaskan Huarim dan Yonggun. Kini siluman balik menyerang Sangduk. Yonggun memukul siluman dengan cangkul yang karena logam bertemu logam, serangan ini tak berefek apapun. Hanya Sangduk yang menyadari kelemahannya. Dengan menggunakan kayu yang diolesi dengan darahnya sendiri, ia bisa menebas tubuh siluman ini bahkan membuat tubuhnya terbelah dan akhirnya membunuhnya. Kini dengan meninggalnya siluman samurai, Bonggil juga terselamatkan. Namun Sangduk terluka cukup parah sehingga dengan cepat ia dibawa ke rumah sakit. Walau sempat kritis, namun untungnya kondisinya membaik. Waktu berlalu, nyawa Sangduk sudah tak dalam bahaya lagi. Setelah semuanya pulih, mereka melanjutkan hidup seperti biasa. Dan diakhiri dengan pernikahan anak Sangduk dan mereka semua berfoto bersama. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget sama tema film ini. Awalnya dibuat seperti horor pada umumnya, namun berubah menjadi horor sejarah dengan musuh yang skalanya lebih besar. Nonton film ini tuh berasa kayak nonton dua film berbeda. Mimin paling gak suka kalau hantunya sekedar hantu gentayangan. Mimin suka banget ada siluman samurai sama siluman ular di film ini. Untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Jarang banget ada film horor yang konsisten secara scale up power. Cara mengalahkan siluman dan konsekuensinya selalu konsisten. Mimin bakal jelasin beberapa hal yang kurang dijelasin di film. Pertama adalah fungsi siluman ular. Waktu makam kakek Jiong diangkat, penggali membunuh siluman ular. Siluman ular memiliki elemen air sehingga setelah dibunuh tiba-tiba hujan turun. Ingat, siluman samurai memiliki elemen api dan logam sehingga fungsi siluman ular ini adalah untuk menenangkan siluman samurai agar tidak bangkit.
Itulah kenapa kesalahan terbesar di film ini adalah siluman ular yang dibunuh. Di film ini banyak rubah yang digambarkan sebagai Jepang dan harimau sebagai Korea. Maksud kata rubah yang melukai harimau adalah Gisune yang telah memasang pasak untuk memecah belah Korea. Jadi di film ini menjelaskan seolah perpecahan Korea Utara dan Selatan dikarenakan pasak besi ini. Kemudian saat pertama kali siluman samurai bertemu Hwarim, ia bertanya apa Hwarim membawakannya ikan atau melon. Hal ini karena untuk samurai dari barat Jepang, ikan adalah makanan istimewa. Sementara samurai dari timur Jepang lebih menyukai melon. Menanyakan apa Hwarim membawa ikan atau melon sama saja bertanya apa Hwarim orang Jepang atau bukan. Satu-satunya yang gak make sense di sini adalah time zone Korea dan California. Saat kakek Jeong ingin membunuh keturunannya, ditunjukkan Korea dan California malam hari padahal time zone-nya beda 17 jam. Tapi ini minor, jadi untuk logika Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist di sini top tier. Saking edannya begitu twistnya muncul seolah jadi film berbeda karena vibe-nya langsung berubah. Twist terbesar di film ini adalah ternyata di bawah makam kakek Jeong ada peti mati lain. Dan twist keduanya adalah pasak besi yang dikira dijaga siluman samurai, justru si siluman samurai itu pasak besinya. Mimin suka banget plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka endingnya karena Sangduk dan kawan-kawan bertahan hidup. Yang Mimin kurang suka cara ngalahin si siluman samurainya yang bersifat serangan fisik dan bukan ilmu sihir. Jadinya kayak terlalu mudah dibunuh. Udah kayak Game of Thrones selama series bilang Night King berbahaya tapi matinya gampang banget. Menurut Mimin kurang rewarding aja, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin enjoy banget nonton film ini. Twistnya mantep banget dan walau kurang setuju tapi Mimin masih bisa enjoy sama endingnya. Di sini juga gak banyak adegan kosongnya. Mimin baru nonton The Wailing, tapi menurut Mimin Exhuma lebih baik dari The Wailing. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Exhuma tahun 2024 adalah 9,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.